Halo sahabat jiwa, selamat datang kembali di channel Savara Jiwa, tempat kita berbagi, belajar, dan tumbuh bersama dalam perjalanan menuju kedamaian batin. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu 12 hukum karma yang bisa mengubah hidup. Jika kamu ingin hidup lebih bermakna dan penuh kedamaian, pahami dan terapkan hukum-hukum ini dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari kita mungkin sudah tidak asing dengan kata karma. Ada yang bilang karma itu seperti, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Dan memang, itu adalah esensi dasarnya. Tapi, karma jauh lebih dari sekadar balas dendam alam semesta. Karma adalah sistem hukum universal yang mengatur keseimbangan energi dan konsekuensi dari setiap tindakan, pikiran, dan perkataan kita. Ini adalah guru terbesar yang membantu kita bertumbuh. Memahami hukum-hukum karma bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan akan balasan, melainkan justru akan memberdayakan kita. Ini akan membantu kita membuat pilihan yang lebih sadar, menjalani hidup dengan lebih harmonis, dan akhirnya mencapai kebahagiaan sejati. Hari ini saya akan membagikan 12 hukum karma yang esensial, yang jika kita pahami dan terapkan, benar-benar bisa mengubah cara kita melihat dunia dan menjalani hidup. Mari kita mulai. 1. Hukum agung atau The Great Law. Hukum pertama adalah hukum agung, atau juga sering disebut hukum sebab akibat. Ini adalah inti dari segalanya. Sesederhana ini. Apa yang kita berikan ke alam semesta, itulah yang akan kembali kepada kita. Jika kita menyebarkan kebaikan, cinta, dan positif, itulah yang akan kita tarik. Sebaliknya, jika kita fokus pada hal negatif, kemarahan, atau kebencian, hal-hal serupa juga yang akan menghampiri kita. Ingatlah, setiap tindakan adalah benih. 2. Hukum penciptaan atau The Law of Creation. Hukum kedua adalah hukum penciptaan. Hidup tidak terjadi begitu saja pada kita, kita adalah penciptanya. Hidup kita adalah hasil dari niat dan partisipasi kita. Kita harus aktif menciptakan apa yang kita inginkan dalam hidup. Ini bukan tentang menunggu keajaiban, tapi tentang bertindak. Kita adalah bagian dari alam semesta yang terus berkembang, dan kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita sendiri, melalui pikiran, perasaan, dan tindakan. 3. Hukum kerendahan hati atau The Law of Humility. Selanjutnya ada hukum kerendahan hati. Hukum ini mengajarkan bahwa kita harus menerima sesuatu agar itu bisa berubah. Kita tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kita akui keberadaannya. Menerima kesalahan atau kekurangan diri sendiri, atau bahkan menerima realitas situasi yang tidak menyenangkan, adalah langkah pertama menuju perubahan. Ego seringkali menghalangi kita untuk melihat kebenaran, dan disinilah kerendahan hati menjadi kuncinya. 4. Hukum pertumbuhan atau The Law of Growth. Hukum keempat adalah hukum pertumbuhan. Saat kita ingin tumbuh, kita harus mengubah diri kita sendiri, bukan orang lain atau lingkungan kita. Perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Ketika kita merasa tidak puas dengan dunia di sekitar kita, seringkali itu adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang perlu berkembang. Fokus pada pengembangan diri, dan dunia di sekitar Anda akan ikut berubah. 5. Hukum tanggung jawab atau The Law of Responsibility. Ini adalah hukum tanggung jawab. Sangat sederhana. Kapanpun ada yang salah dalam hidup kita, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Kita bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Bukan orang lain, bukan takdir, bukan nasib buruk. Menerima tanggung jawab ini adalah kunci untuk mengambil kembali kekuatan kita dan menciptakan masa depan yang lebih baik. 6. Hukum keterkaitan atau The Law of Connection. Hukum keenam adalah hukum keterkaitan. Segala sesuatu di alam semesta saling terhubung. Masa lalu, masa kini, dan masa depan kita semuanya saling terkait. Tidak ada tindakan, sekecil apapun, yang berdiri sendiri.
Setiap langkah yang kita ambil hari ini akan memengaruhi jejak langkah kita di masa depan. Kita adalah bagian dari jaring laba-laba kosmik yang tak terpisahkan. 7. Hukum fokus atau The Law of Focus. Hukum selanjutnya adalah hukum fokus. Kita tidak bisa fokus pada dua hal sekaligus. Terutama kita tidak bisa fokus pada hal-hal spiritual dan pikiran negatif pada waktu yang bersamaan. Energi kita mengalir kemana perhatian kita tertuju. Jika kita terus-menerus memikirkan kekurangan atau kegagalan, itulah yang akan tumbuh. Sebaliknya, jika kita fokus pada tujuan, impian, dan hal-hal positif, itulah yang akan termanifestasi. 8. Hukum memberi dan keramahan atau The Law of Giving and Hospitality. Hukum ke-8 adalah hukum memberi dan keramahan. Jika kita percaya pada suatu kebenaran, maka kita dipanggil untuk mendemonstrasikannya. Ini bukan hanya tentang memberi secara materi, tapi juga memberi waktu, energi, dan perhatian kita. Hidup adalah cerminan dari apa yang kita berikan. Jika kita ingin merasakan cinta, kita harus memberikan cinta. Jika kita ingin kebaikan, kita harus menjadi kebaikan itu sendiri. 9. Hukum di sini dan saat ini atau The Law of Here and Now. Ini adalah hukum di sini dan saat ini. Terpaku pada masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan menghalangi kita untuk sepenuhnya berada di saat ini. Karma terjadi di sini dan sekarang. Kekuatan kita untuk bertindak, mengubah dan menciptakan selalu ada di momen ini. Masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah potensi, tapi yang nyata adalah saat ini. 10. Hukum perubahan atau The Law of Change. Hukum ke-10 adalah hukum perubahan. Sejarah akan berulang sampai kita belajar pelajaran yang kita butuhkan untuk mengubah jalan kita. Jika kita terus-menerus menghadapi pola yang sama, masalah yang sama, atau orang-orang dengan dinamika yang sama, kemungkinan besar alam semesta sedang mencoba mengajarkan sesuatu kepada kita. Perubahan sejati terjadi ketika kita menyadari pelajaran itu dan mengambil tindakan berbeda. 11. Hukum kesabaran dan penghargaan atau The Law of Patience and Reward. Selanjutnya, ada hukum kesabaran dan penghargaan. Penghargaan sejati datang dari kerja keras yang sabar dan gigih. Imbalan yang memiliki nilai abadi membutuhkan usaha yang berkelanjutan. Tidak ada jalan pintas dalam spiritualitas atau dalam mencapai tujuan hidup yang besar. Setiap langkah kecil, setiap upaya, setiap tindakan kebaikan akan terakumulasi dan membuahkan hasil pada waktunya. Percayalah pada prosesnya. 12. Hukum pentingnya atau The Law of Significance and Inspiration. Yang terakhir, hukum pentingnya atau inspirasi. Nilai dari sesuatu adalah hasil langsung dari energi dan niat yang kita masukkan ke dalamnya. Setiap kontribusi kita, tidak peduli seberapa kecil, memiliki nilai jika kita melakukannya dengan sepenuh hati dan niat yang baik. Hidup kita, melalui setiap tindakan kita, dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Sahabat jiwa, itulah ke-12 hukum karma yang dapat menjadi panduan kita dalam menjalani hidup. Ingatlah, karma bukanlah hukuman, melainkan sebuah cermin yang merefleksikan kembali kepada kita apa yang telah kita pancarkan. Dengan memahami dan menerapkan hukum-hukum ini, kita tidak hanya akan menciptakan hidup yang lebih baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan kolektif. Mulailah hari ini, dengan kesadaran penuh, untuk menanam benih-benih kebaikan, cinta dan kesadaran dalam setiap tindakan Anda. Saya harap video ini memberikan pencerahan dan inspirasi bagi perjalanan spiritual Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan konten-konten spiritual lainnya. Tulis di kolom komentar, hukum karma mana yang paling resonated dengan Anda, atau pengalaman apa yang ingin Anda bagikan terkait karma.
Saya akan senang sekali membaca dan berinteraksi dengan Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah terhubung dengan diri sejati Anda dan pancarkan cahaya kemanapun Anda pergi. Namaste.